Ibadah Natal Joykit. Seru kan Dede? Wah, luar biasa ya firmannya, hadiahnya kali seru juga semuanya. Ayo Dede, kita mau ibadah online kita pagi hari ini. Ayo kita sebelum memulai ibadah semuanya sikapnya berdoa. Ayo siapa yang masih matanya kemana-mana, ayo semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat ya adik-adik. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mulai ibadah Joykit kita, ibadah online Joykit pada pagi hari ini. Haleluya. Ikut-ikut kakak berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat ibadah online. Tuhan berkati kami yang mendengarkan dan melihat ibadah Joykit online. Berkati kakak-kakak yang melayani. Berkati Kak Tinus, berkati Kak Samuel, berkati Kak Lilis, berkati juga Kak Susi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jadi anak yang taat, yang dengar-dengaran. Dalam nama Yesus kami memulai dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, biar hanya nama Tuhan yang dipuji adik-adik. Haleluya. Ayo kita mau nyanyi dengan sukacita.
nggak boleh bohong dan nakal loh. Kita adalah anak yang teristimewa Tuhan ciptakan. Nah, ada satu sobat kita yang setia. Namanya siapa sih, Kak Tinus? Siapakah Samuel? Apa ya? Kayaknya namanya Yesus. Kita mau nyanyi. Ada satu sobat kita yang setia. Di saat adik-adik sakit tuh, saat senang juga, dia selalu setia loh. Ya, kita berharap hanya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Ayo kita menyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dede. dia tinggalkan diri Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani. ada satu sobatku yang setia. Ada satu Amin. yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. dia tinggalkan diri Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani. namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus adik-adik yang menghibur kita saat kita dalam suka maupun duka. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Susi. Nah, semuanya duduk dengan tenang ya. Kita mau sebelum mendengar firman, kita mau menyembah Tuhan. Bahwa dari semula adik-adik kita diciptakan Tuhan, bahwasanya semuanya baik, teramat baik. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat setiap penciptaan dalam hidup kami, bahwa dari semula semuanya baik. Kami serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkan kami Tuhan jadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kita mau nyanyi dari semula. Dari semula Engkau sediakan dalam tangan-Mu, dalam rencana.
jadikan hidup kami berarti. Haleluya. Shalom adik-adik. Wah, Kak Susi senang sekali tadi sudah memuji Tuhan bersama adik-adik. Di rumah semuanya semangat ya memuji Tuhannya walaupun ibadahnya secara online. Nah, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Sudah belum? Nah, udah ya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dalam memuji Tuhan. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Susi mau cerita bagaimana dulu dunia ini nggak ada apa-apanya, kosong, gelap gulita. Wah, kalau gelap itu enak gak ya adik-adik? Iya bener, nggak enak, nggak kelihatan apa-apa. Jadi dulu dunia ini gelap. Coba kalian perem dulu matanya, pejamkan matanya semua, coba pejamkan. Gak enak ya, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada apa-apanya. Nah dulu dunia ini seperti itu adik-adik. Lalu Tuhan Allah menciptakan terang, gelap, langit, bumi, daratan, lautan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia. Wah, pokoknya waktu itu Tuhan membuat dunia ini jadi sangat indah, jadi sangat menyenangkan. Wah, suasananya sangat damai adik-adik, sangat menyenangkan. Manusia pertama itu namanya siapa? Siapa yang tahu? Ya betul, Adam. Terus yang kedua siapa namanya? Iya, Hawa, betul. Adam dan Hawa tinggalnya di sebuah taman yang indah yang diciptakan oleh Tuhan. Itu namanya Taman Eden. Taman apa adik-adik? Taman Eden. Wah, mereka senang tinggal di situ. Mereka hidup dengan damai. Namun, tiba-tiba satu hari mereka melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan apa yang mereka lakukan? Yuk kita saksikan dulu videonya sama-sama. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Mereka boleh memakan semua buah yang ada di dalam taman itu. Tetapi ada satu pohon yang kepada mereka Allah berkata agar Adam dan Hawa tidak boleh makan buah dari pohon itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Suatu hari ada ular yang berbicara kepada Hawa. Ular ini membujuk Hawa untuk makan buah pohon itu. Tetapi Hawa ingat pesan Allah bahwa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ular itu terus membujuk Hawa. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat, kata ular itu. Akhirnya Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Hawa tidak sendirian memakannya. Hawa juga memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam pun juga memakan buah itu. Ketika mereka sudah makan buah itu, mereka terkejut. Mereka menjadi tahu mereka tidak memakai baju. Mereka menjadi tahu kalau mereka telanjang. Lalu cepat-cepat mereka mengambil daun dan menutupi tubuh mereka. Ketika Allah memanggil Adam dan Hawa, "Hai Adam, hai Hawa, di mana kalian?" Adam dan Hawa bersembunyi adik-adik, karena mereka takut. Mereka sudah melanggar perintahnya Tuhan. Lalu Adam dan Hawa berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku telah berdosa. Aku telah melanggar perintah-Mu. Aku telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu." Ketika mendengar itu, Allah langsung menghukum mereka. Allah menghukum ular, yaitu ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidup. Allah juga menghukum Hawa, yaitu Hawa akan kesakitan ketika melahirkan anak. Allah juga menghukum Adam, yaitu Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya.
dan Allah juga mengusir mereka berdua dari Taman Eden. Tetapi Allah masih membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk dipakai oleh Adam dan Hawa. Itulah bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, jika kita salah, kita pasti akan mendapatkan hukuman ya. Sama seperti Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat, Tuhan Allah menghukum mereka. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Nah, adik-adik tadi sudah saksikan ya videonya. Ternyata Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Wah, namanya tidak apa adik-adik kalau kayak gitu? Tidak taat. Nah, sebagai anak Tuhan kita mau belajar jadi anak Tuhan yang taat. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa tidak taat. Kita mau belajar jadi anak yang taat ya adik-adik. Nah, karena perbuatan kesalahan mereka itu, mereka diusir dari Taman Eden. Tidak ada lagi tempat yang nyaman buat mereka. Lalu tadi diceritakan bagaimana nanti Hawa akan sakit ketika melahirkan. Ketika akan mempunyai anak, dia akan kesakitan sekali, perutnya sakit seperti mama melahirkan kamu ya. Terus kalau nanti si ular akan berjalan dengan perutnya selama-lamanya. Lalu untuk Adam akan diberi hukuman bahwa Adam harus bekerja keras. Kalau dulu tinggal di Taman Eden itu enak banget ya. Pengen buah ini tinggal petik, tinggal dimakan. Kalau sekarang Adam harus cangkul dulu, harus tanam dulu, harus tunggu pohonnya bertumbuh dulu baru bisa makan, baru bisa menikmati buah yang ditanamnya. Nah, karena itu semua kita semua terpisah dari Allah adik-adik. Kita semua nggak bisa dekat-dekat dengan Allah lagi karena ada dosa. Ada apa? Dosa. Nah, dosa ini memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat baik, yang sayang banget sama kita semua ini yang ada di dunia ini. Semuanya loh adik-adik, tanpa terkecuali. Tuhan mengasihi kita semua. Itu sebabnya Tuhan Allah datang ke dunia ini sebagai seorang bayi yang mungil. Namanya Yesus. Dia lahir di kandang domba, lalu kemudian dia tumbuh besar, dan akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, melalui Yesus inilah kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa lagi. Kita didamaikan dengan Tuhan dan kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan kelak kalau kita dipanggil Tuhan Yesus pulang ke surga. Atau kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita diajak sama-sama tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, senang sekali pastinya ya, tinggal di surga dengan Tuhan Yesus. Karena surga itu tempat yang sangat menyenangkan. Nah, di sana gak ada yang nangis, yang sedih, gak ada yang sakit perut, sakit kepala, demam. Oh, gak ada. Di sana semuanya baik-baik, semuanya indah, semuanya sukacita. Ketemu Tuhan Yesus, nyanyi sama Tuhan Yesus, bisa bareng-bareng sama Tuhan Yesus selamanya. Ya, jadi adik-adik kita harus bersyukur karena Tuhan Allah sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu yang mendamaikan kita dengan Tuhan sehingga kita semua bisa tinggal dalam kerajaan Allah, yaitu di surga yang kekal. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sama-sama buat firman Tuhan hari ini ya. Coba sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk bersyukur atas Raja Damai yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan dosa kami sudah didamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, untuk tugas minggu depan ada ayat hafalan. Adik-adik boleh catat ya di rumah, jangan sampai lupa. Kalian bisa membacanya dari Roma 5 ayat yang pertama. Coba adik-adik boleh yang pegang Alkitabnya boleh dibuka, dilihat dulu Roma 5 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 ya adik-adik. Nah, bunyinya seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dihafalkan ya adik-adik. Nanti dikirim videonya sama kakak-kakak Joy Kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik